Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan di hari ini di tengah kehidupan dan persekutuan kita. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di tengah situasi dan kondisi yang ada di tengah kehidupan berbangsa kami saat ini, dan juga di tengah kehidupan dan persekutuan jemaat Immanuel Samarinda, kami berada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing karena situasi yang ada. Kami rindu oleh kebenaran firman, dan kami akan membaca dan merenungkannya agar menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam kehidupan kami saat ini dan juga di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami semua sedia untuk mendengarnya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yudas pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 berkata demikian. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kami, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata bejata, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab lupa menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena keluar
kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbangkun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang menguihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kegelapan untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang dan menjauhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan mereka semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Jemaat Immanuel Samarinda, tidak mudah berada dalam pengambilan keputusan seperti ini. Tentu ini menjadi pengalaman pertama dalam perjalanan hidup beriman kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, di mana ibadah minggu ditiadakan. Ini satu tantangan yang membawa kita untuk melihat bahwa pada akhirnya dalam situasi yang tidak kita inginkan, kita harus mengambil keputusan yang tentunya juga sangat mengganggu iman kita. Tapi gereja harus menjawab dengan situasi yang ada dan di dalam pemahaman iman yang benar di dalam Kristus. Karena kehadiran gereja, kehadiran kita semua di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas juga dari tanggung jawab kita bersama untuk menyikapi apa yang terjadi saat ini. Pengambilan keputusan untuk meniadakan ibadah pada 22 Maret sampai dengan 29 Maret 2020 bukanlah pengambilan keputusan yang mudah, tetapi banyak hal yang harus dilihat dalam keterkaitan kehidupan gereja dalam kehadirannya di tengah masyarakat dengan menjawab situasi yang ada pada saat ini. Anjuran pemerintah juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Anjuran persekutuan gereja-gereja di Indonesia, anjuran majelis sinode dalam surat-surat gembalanya, ini tentu membuat kita juga melihat bahwa ada tanggung jawab penting sebagai gereja untuk hadir dalam tindakan-tindakan konkret dalam situasi saat ini di mana Indonesia sedang diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Oleh karena itu, tidak mengurangi apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Hari ini kita bersama-sama beribadah dalam keluarga kita sebagai wujud persekutuan yang terkecil dalam jemaat kita sebagai umat, untuk membawa pergumulan kita saat ini ke hadapan Tuhan dalam kehidupan yang nyata di dalam persekutuan kita.
Apa yang dikatakan kitab Yudas di dalam pembacaan kita tentunya membawa kita untuk melihat bahwa Yudas berbicara soal bahaya pengajaran-pengajaran sesat yang mau mengutamakan hawa nafsu kedagingan ketimbang hidup dalam kekudusan, serta menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara hidup pengajar sesat itu sama seperti Kain yang serakah, sama seperti Bileam yang sesat dan Korah yang durhaka. Sehingga semua tindakan dan perkataan orang-orang fasik itu akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar ibu bapa, saudara-saudara dan saya kita hidup dalam kekudusan dan kita selalu berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Ini tentu menjadi hal penting kita dalam persusuan kita pada saat ini bersama kita mempercayai apa yang disampaikan oleh kitab Yudas dalam bacaan kita. Sama dalam situasi banyak orang-orang memanfaatkan dengan berbagai macam cara. Banyak orang-orang mengeluarkan statement mereka, pendapat mereka dan sebagainya yang tidak penerangan tentang meresahkan masyarakat dan sekali-kali juga sebagai warga gereja. Mari kita pahami dengan baik, mari kita sadar dengan baik, mari kita sadar, mari kita berserah pada Tuhan agar kita juga dapat memahami situasi dan kondisi ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Di dalam tengah bahaya Yesus yang mengajar manusia, mari kita praktekkan pola hidup yang sehat. Mari kita jaga kebersihan diri. Kebersihan diri kita tentu juga melihat kepada jaga kita kaki murah. Jaga kita bertindak seakan-akan kita adalah orang-orang yang paling bersih dan benar. Jaga kita membuat hal yang membuat orang-orang semakin terkecilkan. Tetapi di dalam situasi seperti ini, mari kita bersama-sama menjaga hidup kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kalau mau mencuci tangan, proses medis dalam aturan yang kita pahami tentang virus. Mari kita bersama dan nanti kita melakukan agar kita memiliki sesuatu yang akan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita sama-sama sehat, orang lain juga akan sehat. Mari kita hayati firman Tuhan ini menjadi satu hal yang penting bagi kita. Kita memiliki waktu yang memadai berdoa bagi keselamatan bangsa kita. Kita berdoa bagi dokter, bagi perawat dan mereka yang meninggal. Mereka yang juga menjaga keselamatan orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang tunggu, keluarga yang semua menjadi bagian dalam perkumpulan kita sasanya sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kita tidak ada dalam persusuan hari ini, tetapi kita ada dalam persusuan yang kecil, yaitu Tuhan. Yang juga menjadi kekuatan terbesar bagi kita untuk membayar banyak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cari informasi yang benar tentang situasi. Jangan percaya yang hal-hal yang tidak jelas. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi kita tetap membawa diri kita, keluarga kita, persekutuan kita untuk tetap ada di dalam pemahaman yang benar. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang baik. Kita dapat bersikap dengan baik. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan baik. Peringatan dasar dalam surat ini
juga ditujukan bagi kita sekarang di masa kini. Firman Tuhan sebagai penutup sejarah hidup firman kita. Agar Bapak, Saudara, dan saya semua hidup dalam keadaan dan kekhususan. Situasi ini semakin tentu membawa kita situasi yang ada semakin memperkokoh iman kita kepada Yesus. Mari kita sama-sama berdoa kepadanya. Mari kita sama-sama berserah diri padanya. Biar di mana masalah ibu bapak saudara dan saya kita ada dalam rumah kita masing-masing. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Agar keluarga kita, jemaat kita, masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini dipilihkan dalam masa dan virus COVID-19 ini boleh hilang dan itu semua ada dalam hidup berbeda kita sebagai wajah yang taat dan sesuai. Jangan pernah kecewa dan putus asa. Jangan pernah pikir apakah ini pemandangan dari Tuhan Anda. Tetapi hal-hal yang pasti bahwa sesuatu yang benar yang telah lakukan dan Allah dari Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Tinggalkan kira-kira yang jahat, tinggalkan hati kita yang panas, jangan cepat dengan sifat sia-sia. Berbicara dengan Tuhan, lihatlah kepada bahwa dia akan membiarkan umatnya, masyarakat dan bangsa ini terus berada dalam pergumulan. Tapi dalam situasi ini Tuhan melihat semuanya dari masyarakat dan bangsa kita di dalam ketaatan. Biarlah Allah yang jalan, biarlah Tuhan yang akan menghapus ibu bapak saudara saya, kita akan menikmati kehidupan yang ada. Melangkahkan dengan Tuhan, membangun hidup pribadi keluarga kita utara dan siap pada Tuhan, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan padanya, lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Situasi ini semakin diperkokoh dalam hidup kita, kakak-kakaknya yang normal dan hari Yesus. Mari jemaat yang dikasihi bersama-sama kita merenungkan semua dalam waktu yang kita lakukan. Agar sebaik-baik semakin berserah diri kepada Tuhan dan semakin diri bahwa dalam situasi ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yesus. Jagalah kesesaran, turutilah apa yang harus kita lakukan, bertindak yang benar dan carilah informasi yang benar agar kita semua menjadi sehat. Tuhan menyertai dan memberkati.